Wanita itu dicintai, wanita itu disayangi, wanita itu dibimbing, wanita itu diperjuangkan keamanannya. Karena apa? Karena dia wanita. Dengan segala keterbatasan fisik dan rasionalitasnya. Tapi gak ada ceritanya wanita itu dikejar. Dicintai dan dikejar itu berbeda. Disayangi dan dikejar juga berbeda. Dibimbing dan dikejar semua beda. Diperjuangkan? Ya, bukan berarti mengejar. Mengejar ini gua nggak ngerti asal mulanya dari mana. Bahkan di abad pertengahan sekalipun, kalau kita melihat sejarah, wanitalah yang meminang laki-laki. Sebenarnya bukan meminang sih, lebih tepatnya ngajak nikah. Gitu maksudnya. Wanitalah yang minta perlindungan dari laki-laki. Dan wanitalah yang minta ingin dinikahi. Atau bahasanya sekarang tuh dikasih status. Yang ngasih status itu kalian ya para laki-laki, bukan mereka. Apalagi sampai laki-laki ngemis status sama cewek. Lu jangan kayak gini ya. Kalau wanita dikejar, maka yang lu dapatkan adalah sampai, bukan sebuah cinta. Kan tujuan dikejar adalah untuk mendapatkan hal-hal yang udah didapatkan. Itu hanya selesai disenang. Mendapatkan doang, bukan menghargai, dan bukan menyayangi. Nah, wanita itu jangan dikejar bro. Semakin lu kejar dia, maka dia akan semakin jauh. Kenapa wanita nggak boleh dikejar? Mengejar wanita itu identik dengan rasa ingin mendapatkan. Jadi, kalau lo terus fokus untuk ngejar cewek, maka yang lo lakuin adalah bagaimana cara mendapatkannya. Lo bakal fokus apa yang dia suka, lo juga ikut suka. Apa yang dia mau pasti bakal lo turutin. Apa yang dia harapkan pasti bakal lo usahakan. Semua yang dia mau bakal lo turutin tanpa memikirkan akibat dari yang lo lakuin. Entah itu baik, entah itu buruk, lo bakal bodo amat. Gitu kan, yang penting lo bisa dapetin dia. Bener kan? Nah, itu namanya ngejar. Terdengar ambisius banget ya? Ya, itulah sebab kenapa gua nggak suka diksi ini. Gak suka kalimat yang bilang bahwa wanita itu harus dikejar. Efeknya parah. Bahkan bisa sampai lo kehilangan jati diri lo. Ini dikit lagi udah jadi lelaki bucin akut. Jadinya dalam hal memperjuangkan wanita, gua gak mau menaruh yang namanya ngejar dalam indikatornya. Lo merasakan suka terhadap sesuatu yang gak lo suka, hanya karena orang yang lo kejar menyukai itu. Lo memenuhi sesuatu yang bahkan secara kapasitas lo sebenarnya gak sanggup. Tapi karena dia menginginkan itu, maka akan lo usahakan. Karena apa? Karena mindset di kepala lo adalah mengejar, bukan menyayangi. Diksi mengejar ini bagi gua sekali lagi terlalu ambisius. Hal yang terlalu ambisius itu nggak baik bro. Dan wanita yang lo kejar bakal akan semakin jauh. Kenapa sih dia malah semakin jauh? Sekarang gini, coba dibalik ya. Perempuan ini punya rasa ingin memiliki lo banget. Dia ngejar-ngejar lo kemana-mana lo pergi, dia ikut. Nah, dalam tahap ini mungkin lo masih suka digituin. Walaupun ada beberapa pria yang malah gak suka gitu. Dikejar-kejar sama cewek, si cewek ini rela ngelakuin apapun buat lo. Kalau lo rasa menguntungkan, maka si cewek ini akan lo manfaatkan. Sedikit kurangnya yang ada dalam hati lo adalah niat ingin memanfaatkan. Toh dia juga suka sama gua gitu kan? Toh dia juga ngejar-ngejar gua. Pasti itu kan yang ada dalam hati lo. Ya, jadi ceritanya, kalau emang lo suka sama si cewek, maka tidak terjadi yang namanya memanfaatkan itu.
Tapi kan di sini ceritanya lo dikejar ya sama cewek, tapi lo biasa aja perasaannya ke dia. Karena kalau emang lo suka, pasti nggak akan ada kata ngejar kan? Kenapa orang akhirnya ngejar-ngejar kita? Karena kita nggak suka kan? Gitu kan? Yang namanya ngejar berarti yang kita kejar nih belum kita punya. Dan belum ada rasa sama kita. Maka minimal banget sugesti dalam otak lo pengen memanfaatkan dia, seandainya lo tetap mau menerima dia. Nah, begitu juga toh dengan cewek. Sama halnya ketika lo mengungkapkan perasaan sama cewek, terus ceweknya masih belum bisa menerima lo, udahlah jangan dikejar, kalau diperjuangkan boleh. Jadi gini, orang yang benar-benar tulus mencintai itu nggak akan ngejar. Dia pasti bakal fokus menyayangi dan berusaha memberikan yang terbaik untuk orang yang dia cintai. Ingat ya, memberikan yang terbaik, bukan memberikan apa yang dia mau. Kalau lo ngejar, lo pasti bakal ngasih semua yang dia mau. Kalau lo menyayangi, lo pasti akan melindungi dia dari hal-hal yang buruk, dari kebiasaan yang buruk, perhatian-perhatian, dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa aja dia akhirnya yang awalnya nggak suka dengan lo, bisa jadi suka dengan lo. Tapi kalau ngejar, potensinya lo berhasil buat ngedapetin hatinya itu nggak sampai 10%. Kalau menurut gua ya. Ingat ya, ngedapetin hatinya bukan ngedapetin statusnya. Kalau lo ambisius banget ngejar cewek, yang bisa dengan usaha lo itu, ya mungkin aja lo bisa dapetin statusnya doang. Artinya minimal banget kalau dia nggak manfaatin lo, dia bakal nerima lo karena kasihan dengan lo. Tapi kalau lo dicintai dengan tulus, yang lo pikirin tuh bukan ngejar. Yang lo pikirin tuh gimana caranya gua bisa melindungi dia. Gua bisa membimbing dia. Gua bisa memberikan yang terbaik buat dia. Dalam indikator cinta yang tulus, gak ada yang namanya ngejar dan rasa ingin memiliki. Sepenuhnya seperti barang, gak ada. Yang ada hanyalah kasih sayang dan bentuk perhatian yang penuh dengan ketulusan. Pilihan ada di tangan lo. Bagi yang masih pengen ngejar cewek, silahkan. Kalau lo hanya pengen dapetin status yang gak masalah, silahkan juga. Tapi kalau lo pengen dapetin hatinya, maka yang lo harus lakukan adalah mencintai dia dengan tulus, sepenuh hati. Dan kalau bisa nih, tanpa pamrih ya, maka bisa jadi hal yang gak lo sangka-sangka dan yang gak lo minta, akhirnya dia malah balik tergila-gila dengan lo. Karena dia akan melihat keseriusan lo dalam memperbaiki diri. Keseriusan lo untuk berubah menjadi orang terbaik buat dia, terus-terusan lo dalam berusaha untuk menjaga dia, maka hatinya mungkin bisa luluh. Tapi kalau dikejar, gue sih yakin potensinya dikit banget buat lo menangin hatinya. Dan quotes terakhir buat video kali ini adalah, mencintai itu bukan langsung buah dari proses untuk mendapatkan, tapi mencintai adalah proses untuk memberi, dan yang dicintai adalah si penerima. Oke, sekian video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk improve yourself to be better than before.